Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, Pak Agus menyumbangkan 1/5 keuntungan usahanya ke panti asuhan. Kemudian, 1/4 dari sisanya digunakan untuk keperluan keluarga. Jika masih tersisa uang 18 juta, maka keuntungan usaha Pak Agus seluruhnya adalah apakah A. 25 juta, B. 30 juta, C. 32 juta, D. 35 juta, atau E. 40 juta. Oke, soal seperti ini nggak usah dimasukin ke hati ya. Buru-buru mikirin lahannya Pak Agus ya. Kita aja belum ada lahan ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba kerjakan. Ini sebenarnya soal yang mudah banget. Oke? Nah, langkah yang pertama itu kita cermati kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya itu Pak Agus menyumbangkan 1/5 keuntungan usahanya ke panti asuhan. Kalau keuntungan usahanya yang disumbangkan itu 1/5, berarti keuntungan usaha seluruhnya otomatis 5/5 ya. Nah, 5/5 itu saya ilustrasikan dengan bentuk kotak. Jadi ada 5 kotak ya, karena 5/5. Nah, 1/5 untuk panti asuhan berarti 1/5 itu 1 kotak dari 5 kotak ya. Nah, itu saya arsir 1/5 untuk panti asuhan. Kemudian, kalimat berikutnya, 1/4 dari sisanya digunakan untuk keperluan keluarga. Sisanya berarti 4 kotak itu ya, tidak termasuk yang panti asuhan. Berarti 4 kotak itu 1/4-nya untuk keperluan keluarga. 1/4 dari 4 kotak berarti 1 kotak ya. 1 kotak itu saya blok warna kuning. Nah, itu untuk keperluan keluarga. Kemudian kalimat berikutnya, masih tersisa uang 18 juta. Berarti 3 kotak putih itu yang belum kepake itu nilainya adalah 18 juta rupiah. Itu saya blok dengan warna hijau. Jadi kotak hijau itu bernilai 18 juta rupiah. Oke, kalau 3 kotak nilainya 18 juta rupiah, berarti 1 kotak berapa ayo? Ya, 18 juta dibagi 3 kotak ya. Jadi, 1 kotaknya bernilai 6 juta. Nah, kalau 1 kotaknya 6 juta, maka keuntungan usaha Pak Agus seluruhnya 5 kotak berarti 5 dikali 6 juta sama dengan 30 juta. Oke, jadi keuntungan usaha Pak Agus seluruhnya adalah 30 juta. Jawabannya yang B. Nah, untuk soal seperti ini, itu kita nggak perlu ngitung terlalu ribet banget ya. Cukup kita ilustrasikan aja. Nanti tergantung soalnya. Biasanya kalau soal seperti ini tuh, pecahan seperti ini gampang ya diilustrasikan. Nanti tinggal menyesuaikan pecahannya berapa. Kalau pecahannya 1/10 berarti nanti bisa digambar 10 kotak, begitu seterusnya ya. Oke, jadi ini soal yang mudah, kalian pasti bisa. Semangat yuk, semangat. Oke, soal berikutnya masih tes intelijensi umum kemampuan numerik ya, ini ya. Ini perbandingan antara dua bilangan. Soalnya, jika P adalah bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q adalah bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573. Maka, apakah P sama dengan Q? P kurang dari Q? P lebih dari Q? P sama dengan 2Q? Atau P sama dengan Q plus 0,5. Nah, ini P dan Q ini
seperti kebalikan ya. Oke, tapi nanti kita cek dulu, ini nggak perlu kita hitung. Cukup kita bandingkan aja, oke? Kita lihat kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu, P itu 0,573% dari 6,54. Kita bisa tulis seperti ini ya. P sama dengan 0,573% dikali 6,54. Nah, 0,573% persen berarti per 100 ya. Berarti P-nya itu bisa saya tulis lagi 0,573 per 100 dikali 6,54. Oke, perkalian dan pembagian ini bisa saya tulis lagi dengan P sama dengan 0,573 dikali 6,54 per 100. Oke, sampai sini dulu ya, nggak perlu kita hitung. Kita lanjut ke bilangan yang kedua, yaitu Q. Q menyatakan 6,54% dari 0,573. Berarti dapat saya tulis Q sama dengan 6,54% dikali 0,573. Seperti tadi, persen artinya per 100, berarti Q bisa saya tulis 6,54 per 100 dikali 0,573. Bisa juga saya tulis 6,54 kali 0,573 per 100. Sekarang kita bandingkan antara P dan Q. Nah, kita lihat penyebutnya sama-sama 100 ya. Pembilangnya yang P 0,57 kali 6,54, yang Q 6,54 kali 0,573. Nah, itu sama ya, meskipun penempatannya yang di depan P-nya itu 0,573, yang Q-nya itu yang di depan 6,54, tapi karena perkalian itu nilainya sama. Jadi, hubungan antara P dan Q itu sama dengan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. P sama dengan Q. Oke. Nah, untuk soal seperti ini, kemampuan numerik seperti ini biasanya memang tidak perlu dihitung sampai ketemu hasilnya berapa gitu. Jadi cukup dibandingkan saja. Oke, mudah kan? Yuk bisa, kalian pasti bisa. Semangat-semangat. Soal berikutnya masih tes intelijensi umum kemampuan numerik ya. A dan B adalah bilangan bulat. A dibanding B 37, selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Nilai B kuadrat adalah, apakah A 36, B 49, C 64, D 81, atau E 121. Oke, kita cek kata kunci yang pertama, A banding B adalah 37. Bisa saya tulis A per B sama dengan 37 ya. Kita kali silang, 37 artinya 37 per 1. Jadi di sini A sama dengan 37B. Oke, kemudian kata kunci yang kedua, selisihnya 216. Selisih itu pengurangan ya. Jadi bisa saya tulis A kurangi B sama dengan 216. Jadi kita udah dapat dua persamaan. A sama dengan 37B dengan A kurangi B sama dengan 216. Nah, persamaan yang saya lingkari biru itu, A sama dengan 37B, bisa kita substitusi ya ke persamaan yang di bawahnya itu. Jadi A dikurangi B sama dengan 216, hanya saya ganti dengan 37B. Ya. Jadi 37B dikurangi B. Variabelnya udah sama-sama B. B itu artinya 1B ya, karena kalau 1 itu biasanya nggak perlu ditulis, berarti itu artinya 37 dikurangi 1. Berarti 36B ya. Jadi 36B sama dengan 216, maka B-nya 216 dibagi 36. Hasilnya adalah 6. Karena yang ditanyakan adalah B pangkat 2, maka B pangkat 2 sama dengan
6 pangkat 2. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 ya, jadi 36. Jadi nilai B pangkat 2 adalah 36. Jadi jawabannya yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus ya buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.